Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang betapa buruknya industri militer India. India mengejutkan dunia dengan kekalahan telak 0-6 dalam pertempuran udara. Hal ini juga membuat seluruh dunia melihat dengan jelas bahwa model pengembangan industri militer India adalah jalan buntu. Seberapa tidak suksesnya industri militer India? Mengapa mereka mengambil jalan itu? Mari kita tinjau beberapa set angka terlebih dahulu. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dalam pertempuran udara India-Pakistan pada dini hari tanggal 7 Mei, Pakistan menembak jatuh 5 jet tempur andalan India tanpa menimbulkan korban jiwa menggunakan J-10C yang diproduksi di daratan Cina. Di antara semuanya, 3 di antaranya adalah Rafale yang diproduksi di Prancis, dengan 1 unit berharga hingga 244 juta AS dolar. 2 di antaranya adalah Su-30 dan MiG-29 Rusia, dengan harga satuan masing-masing 70 juta AS dolar dan 40 juta AS dolar. Yang lainnya adalah pesawat tanpa awak Heron milik Israel. Pada hari-hari berikutnya, lebih dari 100 pesawat tak berawak India ditembak jatuh oleh Pakistan, terutama Heron dan Harop Israel. Dalam pertempuran udara ini, tidak ada pihak yang melintasi perbatasan, dan jarak terjauh pertukaran tembakan melebihi 160 km. Ini adalah pertempuran udara di luar jangkauan visual dengan konten teknologi yang sangat tinggi, yang merupakan bentuk sesungguhnya dari pertempuran udara modern. Pakistan bisa saja membuat skor menjadi 20-0, yang berarti menembak jatuh 20 jet tempur India. Tetapi mereka memilih untuk menembak jatuh hanya 6 diantaranya dan tetap menahan diri. Pertempuran udara berskala besar ini menciptakan banyak hal. Yang pertama, ini adalah pertempuran udara di luar jangkauan visual pertama dalam sejarah manusia, dengan jarak tempur terjauh melebihi 160 km. Ini adalah pertempuran dalam sejarah manusia dengan jumlah jet tempur generasi keempat yang ditembak jatuh terbanyak. Ini adalah pertama kalinya pesawat tempur Rafale terbaik Prancis ditembak jatuh dalam pertempuran sebenarnya. Ini juga merupakan pertama kalinya jet tempur J-10C yang diproduksi Tiongkok menembak jatuh 3 jet tempur generasi keempat yang terkenal di dunia, Rafale, Su-30 dan MiG-29. Dalam satu pertempuran, meskipun memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah jet tempur dan mengambil inisiatif dalam melancarkan serangan, India tetap menderita kekalahan telak 0-6. Jet tempur mereka dikunci oleh Pakistan segera setelah mereka lepas landas. Pada tanggal 10 Mei, berita yang lebih mengejutkan datang. Pakistan menggunakan jet tempur J-17 yang dibeli dari Cina untuk menghancurkan sistem pertahanan udara S-400 yang dibeli India dari Rusia, yang dikenal sebagai yang paling kuat di dunia dan bernilai 1 AS dolar. 5 miliar. Ini benar-benar membingungkan India. Pada hari yang sama, India mengumumkan gencatan senjata. Kenapa berhenti berjuang? Karena jika perang berlanjut, India, Perancis, Rusia, Israel dan Amerika Serikat akan kehilangan muka sepenuhnya. Dan mitos industri militer mereka akan hancur total. Mengapa India gagal total? Sebab peperangan modern telah memasuki era peperangan sistematis, maka semahal apapun suatu perlengkapan, ia hanya merupakan sekrup dalam keseluruhan sistem dan tidak dapat memainkan peranan yang menentukan. India, jelas saja, tidak memiliki sistem seperti itu. India selalu mengklaim sebagai kekuatan militer terkuat ketiga di dunia. Dari mana ia memperoleh rasa percaya diri itu? Itu berasal dari pengadaan global. Pengadaan gila-gilaan India di bidang militer memiliki tradisi yang sangat panjang, yang telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun.
Pada tahun 1947, ketika India baru saja memperoleh kemerdekaan, pemimpin saat itu Nehru percaya bahwa jika India ingin mendapatkan pijakan di lingkungan geopolitik yang kompleks di Asia Selatan, hal itu pasti tidak akan mungkin terjadi tanpa kekuatan militer yang kuat dan harus memiliki senjata yang kuat di tangan. Sejak saat itu, India memulai mode pembelian yang gila-gilaan. Mengapa tidak mempertimbangkan penelitian, pengembangan, dan manufaktur independen? Karena India tidak memiliki kemampuan, ia tidak dapat menunggu selama itu. Pada era itu, India membeli sejumlah besar pesawat pengebom Mosquito dan pesawat tempur Vampire dari pemilik lamanya, Inggris, dan kemudian membeli pesawat angkut C-47 dan peralatan lainnya dari Amerika Serikat. Sejak saat itu, sistem peralatan, merek internasional, Angkatan Udara India dimulai dan berlanjut hingga hari ini. Selama Perang Dingin, India mendapati Uni Soviet sebagai pendukungnya. Angkatan Udara India dilengkapi dengan pesawat tempur Soviet MiG-21, MiG-25 dan pesawat tempur lainnya, dan penuh percaya diri. Tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet, hari-hari baik India berakhir. India telah memutuskan untuk membeli senjata dari seluruh dunia. Senjata dan peralatan dari Amerika Serikat, Perancis, Israel, Rusia, dan negara lain telah memasuki tentara India. Di pasar senjata global, India selalu sangat aktif dan sangat murah hati dalam tindakannya. Statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2022, impor senjata India menyumbang 11% dari total penjualan senjata dunia. Menduduki peringkat pertama di dunia selama bertahun-tahun berturut-turut, meninggalkan pembeli senjata utama seperti Arab Saudi di belakang. Peralatan apa yang telah dibeli Angkatan Udara India? Menurut data tahun 2025, peralatan utama Angkatan Udara India saat ini meliputi 272 Su-30 dan 54 MiG-21. Peralatan kartu truf mereka adalah 36 jet tempur Rafale yang dibeli dari Prancis dengan harga tinggi, masing-masing 244 juta AS$. Ketika anggaran tersebut dilaporkan ke Parlemen India, Kongres tercengang. Mereka mengatakan harga pembelian militer Prancis untuk satu pesawat hanya 70 juta dolar AS. Jadi mengapa mereka menjualnya ke India seharga 244 juta? Militer India telah melobi di mana-mana dengan mengatakan bahwa menurut Prancis, benda ini dapat mengalahkan J-20 generasi kelima Cina dan F-22A dan memiliki efektivitas biaya yang sangat tinggi. Ini bukan lelucon, militer India benar-benar mempercayainya. Seorang jenderal senior Angkatan Udara India pernah menyatakan secara terbuka bahwa satu Rafale dapat menembak jatuh 5 J-20. Berita ini masih beredar di internet. Setelah beberapa operasi oleh militer India, mereka akhirnya membeli harta karun ini sebagai rumah dan menjadi harta nasional India. Tidak seorang pun menyangka bahwa sebelum jet tempur Rafale India sempat bersaing dengan J-20. 3 di antaranya ditembak jatuh oleh J-10C. Informasi publik menunjukkan bahwa J-10C adalah pesawat tempur generasi ketiga dan setengah yang dikembangkan secara independen oleh Cina Daratan. Bahkan penggemar militer Tiongkok Daratan jarang memperhatikannya, karena Tiongkok Daratan memiliki begitu banyak jet tempur yang lebih canggih darinya, sehingga tidak dapat diperhatikan sama sekali. Naiman, jet tempur J-10C merupakan batas atas ekspor jet tempur Tiongkok, yang berarti hanya model ini yang dapat diekspor, dan jet tempur yang lebih canggih darinya tidak akan dijual. Tentu saja J-10C juga memiliki kelebihan. Jadi, pada tahun 2020, Pakistan membeli 36 J-10C,
masing-masing dengan harga sekitar 50 juta AS$. Biaya yang dikeluarkan Pakistan untuk membeli J-10C hanya seperlima dari biaya yang dikeluarkan India untuk membeli Rafale Prancis. Naaman, J-10C yang tampak tidak mencolok inilah yang menghancurkan citra Angkatan Udara India dan membuat para eksportir senjata utama kehilangan muka. Ketika Pakistan memperkenalkan J-10C dari daratan Cina, negara itu tidak hanya memperkenalkan jet tempur dan rudalnya sendiri, tetapi juga seluruh sistem tempur, pelatihan, dan komando. Sistem tempur India yang disusun secara asal-asalan tidak akan mungkin menang melawan sistem tempur tangguh yang dibangun berdasarkan penelitian dan pengembangan independen selama puluhan tahun. Tidak pejalai seberapa canggih peralatan yang dibeli India, mereka tidak akan pernah menang. Kekalahan telak India kali ini juga menghancurkan kedok perdagangan senjata internasional. Selama ini, beberapa senjata dan perlengkapan Eropa, Amerika Serikat, Rusia, dan Israel terlalu dimitoskan. Alasannya tidak sulit untuk dipahami. Jika produsen senjata ingin menjual lebih banyak barang, mereka harus mengarang cerita, terlibat dalam propaganda palsu, dan meremehkan lawan mereka. Akan tetapi, kekuatan industri militer Cina telah diremehkan secara serius. Karena daratan Cina menganjurkan perdamaian, mereka tidak benar-benar ingin menghasilkan uang, apalagi memasuki pasar senjata internasional untuk merebut bisnis para raksasa senjata tersebut. Menghadapi fitnah dan hinaan mereka, terlalu malas untuk berdebat. Karena orang Tiongkok percaya bahwa kekuatan sejati akan membuktikan segalanya. Faktanya, India telah lama menyadari bahwa mereka harus terlibat dalam penelitian dan pengembangan independen, dan telah memulai perencanaan. Pada tahun 1983, India mulai mengembangkan jet tempurnya sendiri, yaitu seri Tejas. Saat itu, India sesumbar akan membangun jet tempur tercanggih di dunia. India berjuang selama lebih dari 20 tahun. Dan pada tahun 2009, pesawat tempur Tejas hampir tidak siap untuk bertugas. Namun setelah mulai beroperasi, kecelakaan terus saja terjadi. Sampai saat ini, sedikitnya 13 kecelakaan telah terjadi. Pada tahun 2023 saja, 3 pesawat tempur Tejas hilang. Hal ini telah dilaporkan secara publik oleh pihak India. Hanya militer India sendiri yang tahu berapa banyak jet tempur Tejas yang jatuh. Setidaknya sejak tahun 2023, pilot India menolak menerbangkan jet tempur Tejas karena tingkat kematiannya lebih tinggi daripada pergi ke medan perang. Selain tidak aman, pesawat tempur Tejas memiliki sejumlah masalah lain. Biaya perawatan tahunan pesawat tempur Tejas mencapai $5 juta AS, 2 kali lipat biaya perawatan MiG-29. Selain itu, dukungan teknis asing dalam jumlah besar juga dibutuhkan. Jika terjadi kegagalan, teknisi India tidak akan mampu mengatasinya sama sekali dan hanya dapat mengundang insinyur asing dari seluruh dunia untuk menyelesaikannya. Ini aneh. Bukankah India mengatakan bahwa pesawat tempur Tejas dikembangkan secara independen? Mengapa hal ini terjadi? Alasan sebenarnya adalah bahwa apa yang disebut penelitian dan pengembangan independen India sebenarnya membeli komponen dari seluruh dunia, dan kemudian merakitnya di India. Bagaimana cara pesawat tempur Tejas dibuat? Secara objektif, bukan berarti orang India tidak mau melakukan penelitian dan pengembangan secara independen, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Butuh waktu puluhan tahun bagi daratan Cina untuk berhasil mengembangkan mesin pesawat terbang secara mandiri. India tidak memiliki kesabaran. Oleh karena itu, mulai tahun 2023,
India pada dasarnya telah meninggalkan pesawatnya sendiri dan berfokus membelinya dari luar negeri. Dari tahun 1983 hingga 2023, selama 40 tahun penuh, impian India untuk membangun jet tempur tercanggih di dunia telah hancur total. Sama sulitnya dengan pengembangan pesawat tempur Tejas, pengembangan kapal induk pertama buatan dalam negeri India, INS Vikrant, juga mengalami masa sulit. Pada tahun 1999, India merasa muak dengan kapal induk bekas yang dibeli dari luar negeri dan memutuskan untuk membangunnya sendiri. Pada tahun yang sama, India meluncurkan program desain kapal induk dalam negeri dengan nama sandi Proyek 71. India mengklaim akan merancang dan membangun sistem tersebut sepenuhnya secara independen, tetapi karena mereka tidak dapat merancangnya sendiri, mereka mengundang Italia, Prancis, Rusia, dan negara lain untuk berpartisipasi. Butuh waktu 10 tahun hanya untuk mendesain gambarnya. Desain akhirnya adalah badan kapal dipinjam langsung dari kapal induk Prancis dan Italia, dan dek penerbangan dipinjam dari kapal induk Rusia. Pada tahun 2009, galangan kapal Cochin, galangan kapal terbesar di India, akhirnya meletakkan lunas pertama untuk kapal induk produksi dalam negeri pertama India dan secara resmi memulai pembangunan. Kapal induk itu diberi nama Vikrant. Tetapi ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Anggaran awal India untuk kapal induk ini hanya $500 juta hingga $600 juta, dan perusahaan itu sangat enggan membayar uang itu dan selalu menunda-nunda. Hal ini sangat mempengaruhi antusiasme galangan kapal Cochin, dan periode pembangunan berulang kali tertunda, biaya terus meningkat, dan bahkan ada lelucon tentang peluncuran kapal induk sebanyak 3 kali. Menurut rencana awal India, Vikrant seharusnya diluncurkan secara resmi pada tahun 2010. Uji coba laut pada tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2014. Namun, setelah proses konstruksi yang sangat rumit, Vikrant baru diserahkan kepada Angkatan Laut India pada bulan Agustus 2022. Butuh waktu 23 tahun untuk merancang dan mengoperasikan kapal induk pertama produksi dalam negeri India, dan biayanya melonjak 6 kali lipat. Hal yang paling ajaib adalah India mengklaim bahwa tingkat produksi dalam negeri Vikrant dapat mencapai 70%. Bagaimana angka ini dihitung? Mereka dihitung berdasarkan berat. Untuk kapal induk ini, hanya baja yang digunakan untuk membangun lambung kapal yang berasal dari India. Peralatan inti lainnya, termasuk sistem mesin utama, sistem penahan, sistem senjata pertahanan udara, elevator pesawat, radar, delel. Semuanya dibeli dari Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Italia, Israel, dan negara-negara lain. Dapat disebut sebagai kapal induk bermerek internasional. Bagaimana sebuah kapal induk yang dilengkapi dengan peralatan dari begitu banyak negara dapat mencapai kompatibilitas dan operasi yang lebih baik? Sistem terpadu peniro ini telah menyebabkan banyak masalah bagi lembaga penelitian ilmiah India. Dengan kapal induk, kita harus mempertimbangkan pesawat berbasis kapal induk. Haruskah saya mendesain dan membangunnya sendiri, atau membelinya? Kali ini, India tidak ragu-ragu dan dengan tegas memutuskan untuk memanfaatkan kekuatannya dan membeli dari negara asing. Setelah memeriksa pesawat berbasis kapal induk Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis, India memilih Rafale M Prancis. Pada 10 Maret 2025, Dassault Aviation India dan Prancis menyelesaikan negosiasi untuk membeli 26 jet tempur berbasis kapal induk Rafale M dengan total nilai kontrak sebesar $7,6 miliar. Dengan perhitungan ini,
Harga pembelian pesawat tempur Rafale M berbasis kapal induk oleh India mencapai 290 juta AS$ per pesawat, yang mana lebih mahal 40 juta AS$ dibandingkan Rafale yang ditembak jatuh oleh Pakistan. Harga ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan harga F-35S. Saya harus mengagumi staf penjualan Dassault Aviation Prancis. Kekuatan tawar-menawar mereka tidak ada bandingannya di dunia. Tetapi tidak lama setelah negosiasi selesai, India menemukan dua masalah serius. Pertama, Rafale M merupakan pesawat berbasis kapal induk tipe Ketapal. Sedangkan kapal induk Vikrant milik India memiliki dek penerbangan ski jump. Bisakah Rafale M lepas landas dengan lompat ski? Prancis menanggapi dengan sangat cepat, mengatakan bahwa kami telah menemukan pilot untuk mengujinya dan tidak ada masalah. Setelah pengiriman, kami dapat melatih pilot India, dan kami menjamin bahwa mereka akan mempelajarinya secara gratis. Melihat Prancis begitu percaya diri dan menawarkan pelatihan gratis, India tidak lagi khawatir dengan masalah ini. Masalah kedua adalah yang paling meresahkan bagi India. Kapal induk diangkut dari dek penerbangan ke hanggar dengan pesawat lepas landas dan mendarat. Ketika kapal induk Vikrant sedang dibangun, pesawat lepas landas dan mendarat dibeli dari Rusia dengan lebar maksimum 9 meter. Artinya, jika sayap pesawat berbasis kapal induk yang dipasang di Vikrant tidak dapat dilipat, maka lebar sayapnya tidak dapat melebihi 9 meter. Jika tidak, maka tidak akan dapat memasuki hanggar. Secara kebetulan, Rafale M adalah model yang sayapnya tidak dapat dilipat dengan lebar sayap 9 meter. India sekarang hanya punya dua pilihan, meminta Prancis untuk memodifikasi pesawat atau meminta Rusia untuk memodifikasi lift. Apapun pilihan yang diambil India, mereka harus membayar biaya modifikasi tambahan yang tinggi. Pembelian pesawat tempur Rafale M berbasis kapal induk oleh India juga mencerminkan aspek ajaib lain dari pembelian militer India, yakni konsumsi impulsif. Banyak politisi India menganggap pengadaan militer sebagai proyek menyelamatkan muka dan berharap untuk menunjukkan kekuatan militer mereka dengan membeli peralatan canggih. Seringkali, proses pengambilan keputusan mereka sangat emosional, dan mereka cenderung mengabaikan kinerja peralatan sebenarnya dan apakah peralatan itu layak digunakan, yang menyebabkan sistem peralatan Angkatan Darat India menjadi sangat kacau. Konsumsi impulsif para pejabat India ini tidak hanya disebabkan oleh emosionalitas, tetapi juga melibatkan korupsi yang serius. Jet tempur Rafale yang ditembak jatuh oleh Pakistan kali ini menghabiskan biaya sebanyak 244 juta dolar AS per unit, yang tidak normal dari sudut pandang manapun. Media India mengungkapkan pada tahun 2022 bahwa ada korupsi serius dalam transaksi ini. Para perantara menerima sedikitnya 7,5 juta euro sebagai suap. Namun ini hanyalah puncak gunung es. India adalah pembeli senjata terbesar di dunia, menghabiskan lebih dari 80 miliar dolar AS untuk membeli senjata dari luar negeri setiap tahun, menyisakan ruang besar untuk korupsi. Industri militer India sebenarnya dimulai relatif awal. Sejak tahun 1950-an, Tiongkok telah membangun sistem industri militer yang relatif lengkap, dengan titik awal yang mirip dengan Tiongkok daratan. Namun, dalam jangka waktu yang lama, industri militer India selalu dirundung sejumlah besar masalah, terutama kurangnya investasi, kemampuan yang lemah, efisiensi produksi yang rendah, manajemen yang kacau, dan kualitas produk yang buruk. Industri militer seperti itu jelas tidak mampu mendukung ambisi India yang terus berkembang untuk menjadi kekuatan besar. Akan tetapi, India tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
tetapi malah mengambil jalan ekstrim lain dan melakukan pesta belanja global. Sekarang ia terperangkap sangat dalam di dalamnya. Meskipun telah membayar harga tinggi, sulit untuk membeli peralatan berkualitas tinggi dan dikendalikan oleh orang lain dalam segala hal, yang telah menyebabkan situasi memalukan saat ini. Akan tetapi, Cina Daratan telah memilih jalur pengembangan industri militer yang sepenuhnya berbeda dari India. Selama puluhan tahun, ia bersikeras pada penelitian dan pengembangan yang independen. Setelah beberapa generasi kerja keras, kini telah mencapai tingkat terdepan di dunia dalam hampir semua bidang. Radar, rudal, jet tempur generasi ke-6, drone, senjata laser, kecerdasan buatan militer, mesin pesawat, pembuatan kapal, peperangan elektronik, senjata elektromagnetik, dan banyak teknologi lainnya milik Tiongkok. Daratan sudah berada di garis depan dunia. Kekuatan militer kedua negara besar, Cina dan India, sekarang sangat berbeda. Mengapa terdapat perbedaan yang begitu besar? Ini adalah masalah karakter nasional dan juga kebijaksanaan politisi dari kedua negara. Mulai 7 Mei 2025, tidak ada jenderal senior India yang berani mengatakan bahwa satu Rafale dapat menembak jatuh 5 J-20. Bagi India, ini juga merupakan kesempatan langka untuk berefleksi. Apa pendapat Anda tentang industri militer India? Semua orang dipersilakan berdiskusi. Selamat datang untuk berlangganan saluran saya, dan sampai jumpa di lain waktu.